Oke, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang penting banget buat kita semua di zaman sekarang. Judulnya Apresiasi Sastra di Era Digital, karya E.N. Nurhasanah. Ini semacam peta buat kita, para pembaca modern. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah-tengah lautan scroll media sosial dan kecanggihan AI, gimana sih nasibnya sastra? Buku ini mencoba menjawab itu, dan ngasih kita semacam toolkit buat menavigasi dunia literasi yang lagi berubah drastis ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Buku ini ngajarin kalau buat ngerti sastra, kita itu butuh semacam lensa atau kacamata. Kenapa? Soalnya, tiap kacamata teori yang kita pakai bakal ngasih lihat kita hal yang beda dari teks yang sama. Menarik kan? Dan ternyata kacamata ini tuh ganti-ganti terus sepanjang sejarah. Coba deh bayangin, dari zaman Yunani kuno yang fokusnya cuma ke gimana sastra itu meniru kenyataan, sampai sekarang di mana kita sadar banget kalau peran kita sebagai pembaca itu wah penting banget buat nentuin makna. Nah, buku ini ngejelasin ada dua pergeseran besar yang perlu kita tahu. Dulu ada formalisme yang ngeliat teks itu kayak objek mati di laboratorium, maknanya ya itu-itu aja. Terus muncul pasca strukturalisme yang bilang, tunggu dulu, di sini kita sebagai pembaca justru jadi rekan penulis yang ikut ngebangun makna. Jadi membaca itu bukan pasif, tapi aktif berdialog. Oke, kacamatanya udah siap. Sekarang, mari kita lihat objeknya. Buku ini ngebahas arsitektur dari 3 pilar utama sastra, puisi, prosa, dan drama. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, puisi. Ini bukan sekedar kata-kata indah loh. Menurut buku ini, puisi itu adalah sebuah pengalaman yang dipadatkan. Setiap kata, setiap jeda, itu semua dirancang dengan sengaja buat mancing emosi dan imajinasi kita. Keren banget kan? Selanjutnya, prosa fiksi. Nah, ini dia nih sang arsitek dunia imajinasi. Kekuatannya itu ada di kemampuannya merangkai semua elemen, alur, tokoh, latar, jadi satu dunia baru yang bikin kita percaya, bahkan kadang lupa kalau itu cuma rekaan. Dan yang terakhir, drama. Ini unik banget karena dia punya semacam dua nyawa. Satu sebagai naskah yang kita baca, dan satu lagi sebagai pertunjukan di atas panggung, yang hidup lewat dialog dan konflik. Jadi dia adalah teks sekaligus blueprint untuk sebuah peristiwa. Oke, kita udah bahas yang klasik. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling up to date dan menurut saya paling krusial dari buku ini. Disinilah letak kebaruannya, ketika sastra akhirnya bertemu dengan teknologi. Dan ini dia wujudnya. Sastra digital itu bukan lagi masa depan, tapi udah ada di sini. Ada cerita interaktif di web, novel yang viral dari platform online, puisi yang dibikin AI, bahkan sampai analisis ribuan buku pakai komputer. Sastra udah nggak lagi terikat di kertas, dia udah bebas di dunia digital. Misi dari buku ini tuh terangkum dengan sangat baik dalam kutipan dari penulisnya sendiri. Ini adalah sebuah jembatan. Jembatan yang menghubungkan fondasi klasik sastra dengan bentuk-bentuk barunya yang paling modern di era digital kita. Jadi, setelah semua perjalanan ini, apa sih inti dari semuanya? Nah, buku ini menyimpulkannya dalam satu gagasan yang sangat kuat tentang peran ganda sastra dalam kehidupan kita. Jadi begini poinnya. Sastra itu, pertama, dia adalah cermin. Dia merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Tapi, dan ini yang lebih dahsyat, sastra itu juga seorang pembentuk. Dia bisa mengubah cara kita melihat dunia, membangun rasa empati, dan bahkan bisa memantik sebuah perubahan. Jadi bukan cuma pasif, tapi juga aktif. Buku ini udah ngasih kita peta yang sangat jelas untuk memahami dunia sastra sampai hari ini. Tapi, buku ini nggak ngasih semua jawaban. Justru, di akhir kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar yang bikin kita merenung. Kalau teks udah ketemu teknologi, kira-kira akan seperti apa ya masa depan cara kita bercerita?